Halo teman-teman dan adik-adik semua, kembali lagi bareng aku, Kak Ziva, di pembahasan soal tryout yang keempat. Nah, hari ini kita bakal bahas penalaran umum. Gimana kalian UTBK-nya? Udah siap atau belum? Tinggal berapa bulan lagi loh. Ayo kita siap-siap bareng-bareng yuk. Oke, ini kita masuk ke soal yang pertama. Soal ini adalah soal pola bilangan dalam bentuk segitiga. Nah, ini jika dilihat, ini tuh dari setiap segitiganya ada pola-pola yang nantinya akan mendapatkan hasil yang ada di dalam segitiga ini, 88, 99, dan X. Angka-angka itu ada 153, 65, 9. Di segitiga kedua ada 24, 5, dan 7. Di segitiga ketiga ada 95, 60, dan 413. Nah, pertanyaannya adalah, angka berapakah yang tepat untuk mengisi huruf X pada segitiga di atas? Nah, di segitiga yang ini, caranya itu adalah 153 dikurangi oleh 65 dikurangi akan menghasilkan angka 88 di dalamnya. Nah, ini angka 9-nya buat apa? Nah, ini nggak ada fungsinya sebenarnya angka 9-nya, cuman ada di sana untuk menjadi pengecoh. Begitu juga dengan 24 dikurang 5 akan menghasilkan 19. Aku tulisin ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, artinya yang bawah dikurang yang ada di sebelah samping kiri bakal menghasilkan yang ada di tengah. Iya bukan? Gitu kan? Nah, sekarang coba kita aplikasikan ke segitiga yang ketiga. Segitiga yang ada huruf X-nya yang kita cari. 95 dikurang 60. Berapakah itu? 95 kurang 60. 9-nya kurang 5, 3. 5-nya turun jadinya 35. Jadi jawabannya apa? Yang A. Gimana nih, bener nggak jawaban kalian di tryout? Pasti bener kan? Soal pertama masih gampang ini. Mari kita lanjut soal selanjutnya. Oke, soal yang selanjutnya tipenya sama seperti soal pertama yang tadi, adalah pola bilangan dengan bentuk segitiga. Nah, di sini ada angka 21, 79 yang menghasilkan 12, 81, 9, 21 yang menghasilkan angka 30, 154, 11, dan Y yang menghasilkan 94. Nah, ini ntar mereka dioperasikan akan menghasilkan angka-angka yang ada di tengah kan. Mari kita baca soalnya. Angka berapakah yang tepat untuk mengisi huruf Y? Artinya Y yang ini harus kita ganti dalam bentuk angka. Nah, untuk polanya, ini kita bisa cari dengan cara 21 dibagi 7. Berapa itu? 3. Ya kan? 3. Sedangkan 3 kalau ditambah angka 9 akan menghasilkan 12. Begitu juga dengan yang segitiga kedua. 81 jika dibagi 9 akan menghasilkan angka 9. Dan 9 ditambah 21 akan menghasilkan angka 30. Ya kan? Nah, artinya akan menghasilkan sebuah rumus yaitu bawah akan menghasilkan bawah dibagi oleh yang kiri ditambah yang Y ini akan menghasilkan jawaban yang ada di tengah. Nah, mari kita lihat 154 jika kita bagi 11 akan menghasilkan angka berapa? Kalau dihitung itu akan menghasilkan angka 14 ya. 14 tambah berapakah yang akan menghasilkan angka 94? 94 dikurang 14 adalah 80. Jadi jawaban kita adalah 80 yang E ya. Sudah paham belum yang ini? Pasti udah paham karena kita udah mengerjakan 2 soal yang setipe. Nah, di UTBK nanti akan banyak soal-soal pola seperti ini. Ada baiknya agar dilatih dengan pola-pola lain agar semakin lancar. Nah, untuk soal yang ini kita harus memahami untuk suku-suku ini. Ini artinya bukan Batak dibagi Sumatera hasilnya berapa ya. Tapi ini adalah mana yang memiliki pola serupa gitu kan. Batak, Sumatera. Batak adalah sebuah suku yang berada di Sumatera. Artinya kita harus mencari jawaban yang memiliki
pasangan seperti itu. Nah, yang pertama kita cek dulu jawaban A, Sasak Bali. Apakah Sasak merupakan suatu suku yang ada di Bali? Bukan ya. Jadi Sasak itu adalah sebuah suku yang ada di NTB. Dan salah satu suku di Bali tuh misalnya kita ambil aja suku Bima sebagai contoh. Jadi bukan jawaban yang A. Untuk yang B, Bugis Papua. Apakah Bugis dan Papua berhubungan? Tidak ya, Bugis adalah sebuah suku yang berada di Sulawesi Selatan. Kalau Papua, salah satu contoh sukunya misalnya suku Asmat. Nah, selanjutnya, apakah Dayak merupakan salah satu suku yang ada di Kalimantan? Iya, Dayak merupakan salah satu suku yang ada di Kalimantan. Indonesia, Australia. Wah, ini jauh sekali dari soal kita tadi ya. Dari sukunya. Artinya yang ini jawabannya sudah pasti salah. Apalagi yang ini Asia dan Eropa. Dua benua yang justru berbeda. Artinya jawabannya juga bukan yang ini. Jadi jawaban kita adalah yang C. Oke, untuk soal selanjutnya adalah soal untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk soal kayak gini kita harus pahamin dulu premisnya dan kita cari kesimpulannya. Nah, kita baca dulu bareng-bareng. Semua calon mahasiswa menempuh tes kesehatan. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 950. Simpulan manakah yang benar? Nah, ini kita highlight dulu inti-inti dari soalnya. Semua calon mahasiswa menempuh, ini semua ya. Dan sebagian. Jadi, maksud sebagian di sini adalah ada yang skor TOEFL ada 950, mungkin ada yang belum ikut TOEFL. Nah, ini nih yang mungkin tadi itu tidak ada di soal. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, kita baca jawaban-jawabannya dari yang akhir dulu mungkin ya. Yang E itu semua calon mahasiswa yang menempuh tes kesehatan tidak memiliki skor TOEFL. Di sini di mana salahnya? Yang pertama, ini semua calon mahasiswa yang menempuh tes kesehatan, artinya semua calon mahasiswa dong, tidak memiliki skor TOEFL. Di sini salahnya. Tidak memiliki skor TOEFL. Karena udah pasti tadi ada sebagian yang punya skor TOEFL di atas 450. Itu sudah menjadi bukti bahwa mereka punya skor TOEFL. Jadi yang ini salah ya. Selanjutnya yang D. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes kesehatan. Sebagian calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL. Artinya ini kata kunci yang harus kita garis bawahi adalah tidak menempuh tes kesehatan. Udah pasti tadi semua calon mahasiswa sudah pasti menempuh tes kesehatan. Jadi jawaban yang ini juga pasti salah. Nah, untuk yang C, semua calon mahasiswa tidak memiliki skor TOEFL. Ini salah ya. Yang ini salah karena tadi ada diketahui orang yang memiliki skor TOEFL di atas 950. Artinya yang ini udah pasti salah awalnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan tidak menempuh tes kesehatan. Tidak menempuh tes kesehatan. Yang ini juga salah. Karena tadi udah dikasih tahu semuanya ya, semuanya menempuh tes kesehatan. Jadi ini juga salah. Selanjutnya ada juga semua calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL. Kuncinya lagi di sini, tidak menempuh tes kesehatan. Masih di sini semuanya itu mengikuti tes kesehatan. Jadi yang B juga salah. Jawabannya sudah pasti yang A. Mari kita lihat dulu kenapa yang A benar. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes kesehatan. Benar ya, karena semua calon mahasiswa tuh udah pasti menempuh tes kesehatan. Jadi yang A sudah pasti benar. Nah, di soal selanjutnya ini bentuknya adalah pola bilangan sebenarnya. Cuman bilangannya itu diubah ke huruf. Tapi sebenarnya soal ini ada cara yang lebih gampangnya. Kalian nggak perlu ngubah ini menjadi angka. Kalian tinggal lihat. Kalau ini kalian lihat ya. J, K,
L bla bla bla, habis itu N kan. Terus yang di antaranya ada A, I, U, bla bla bla, O. Jadi untuk soal yang ini kita nggak perlu ngubah ke angka, nggak usah kita jadiin J itu 10, nggak usah kita jadiin A itu sama dengan 1. Kita hanya perlu lihat angkanya, kita hanya perlu lihat polanya, bahwa ini adalah huruf konsonan yang disela-selai oleh huruf vokal A, I, U, E, O, dan J, K, L, M, N, O. Jadi jawabannya adalah B. Nah, masuk ke soal selanjutnya, pola bilangan juga. Pola bilangannya ini emang rada ribet karena tidak menggunakan angka yang sama. Ini ke sini ditambah 2 ya. Nah, habis ditambah 2, ini ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8. Ini ada pola nih kalau misalnya kita lihat, 2 ke 4 ditambah 2. 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 8 juga ditambah 2 kan. Nah, artinya selanjutnya adalah kita tambahkan 8 dengan 2. Berapa? Iya, benar 10. Artinya kita harus menambahkan 2 angka ini. 10 ditambah 20. 10 ditambah 20. Berapa 10 tambah 20? Nah, iya, jawabannya 30 ya. Yang B. Nah, untuk soal selanjutnya ini adalah bentuknya soal logika ya. Nah, ini kita harus baca dulu soalnya. Karin, Rani, Imron, Tias, dan Dimas adalah siswa berprestasi di SMA Indonesia Maju. Mereka berlima diminta kepala sekolah untuk mengikuti perlombaan mewakili sekolah mereka. Mereka diberi kebebasan untuk memilih mata lomba yang akan mereka pilih. Setiap orang hanya dapat memilih satu mata lomba. Karin adalah siswa yang sangat pintar di bidang kimia. Ini kita highlight ya biar jelas. Di bidang kimia dan matematika. Rani mampu mengerjakan soal-soal fisika, kimia, matematika, biologi. Imron hanya merasa mampu mengikuti lomba matematika. Tias merasa bisa mengikuti lomba matematika dan biologi. Selanjutnya, Dimas merasa mampu mengikuti lomba sains, matematika, dan biologi. Kemudian sejarah, maaf saya lupa. Nah, sekarang kita baca soalnya. Mata lomba mana yang akan diikuti oleh Karin? Biologi, fisika, sejarah, kimia, atau matematika? Mari kita cari tahu cara. Nah, oke, ini aku bikin tabel nama siswa dan mata lombanya ya. Nama siswa dan mata lomba yang bisa mereka pilih. Nah, ini gimana caranya kita tahu siapa yang lomba apa? Caranya itu adalah kita harus melihat siapa yang nggak punya pilihan lain. Imron nih, Imron kan cuman mampu mengerjakan matematika, artinya dia nggak mungkin ngerjain kimia, fisika, biologi, apalagi sejarah gitu kan. Artinya udah pasti Imron menjadi salah satu yang mewakili di lomba matematika. Artinya Imron kan udah nggak bakal bisa kita pilih kan. Begitu juga dengan matematika. Matematika di tempat lain kita coret nih, biar nggak bingung nantinya. Nah, selanjutnya kita lihat siapa lagi yang nggak punya pilihan nih. Nih ya, kalau kita lihat di sini, Karin sama Tias udah nggak punya pilihan lagi karena mereka tinggal punya kimia dan biologi nih. Gak mungkin mereka pilih yang lain karena emang udah pasti cuman itu yang mereka bisa. Artinya Karin di kimia dan Tias di biologi ya. Selanjutnya
ini kita coret lagi untuk biar nggak bingung. Kimia dan biologi. Nah, ini juga kita coret biologinya, kita coret kimianya, kita coret biologinya. Nah, di sini udah jelas nih. Rani hanya bisa mengerjakan fisika sekarang. Jadi Rani di fisika. Kalau fisika diambil Rani, artinya Dimas udah nggak bisa ngambil fisika dong. Fisika juga dicoret. Artinya Dimas harus mengambil sejarah. Nah, masuk ke pertanyaannya. Mata lomba mana yang akan diikuti oleh Karin? Nah, menurut penjabaran kita tadi, Karin udah pasti ikut yang D, kimia. Bukan A, B, C, atau D. Atau E, sorry. Jadi ini salah semua. Dia ikut kimia. Udah kan? Nah, untuk soal yang seperti ini, kita harus baca dulu perintahnya. Bacaan berikut diikuti oleh 2 butir pertanyaan. Pertimbangkan apakah kata-kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal tidak perlu diperbaiki, A, atau diganti dengan pilihan yang tersedia, B, C, D, atau E. Nah, kalimatnya itu, nyanyian lagu Shakira berjudul Waka Waka, This Time for Africa, menggetarkan Super Bowl 2020. Pertanyaannya adalah Waka Waka ya. Apakah Waka Waka ini perlu diganti atau tidak? Nah, perlu diketahui untuk judul dalam bahasa apapun itu tidak perlu dicetak miring. Mau pakai bahasa Spanyol atau apapun, kita tidak perlu mencetak miringnya, nggak perlu memberi italik. Hanya diperlukan huruf besar di setiap awal kata dan tanda petik. Nah, kalau kita lihat di soal ini, jawaban itu ada di C. Jadi jawaban yang benar C ya. Kalau yang ini salah karena ini nggak ada tanda petiknya nih. Kalau ada tanda petik dia bakal benar. Ini ada 2 kesalahannya. Di depan huruf-hurufnya dan tanda petiknya ya. Kalau yang ini ada kesalahan di huruf kapitalnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah huruf C. Nah, ini soalnya sama kayak yang tadi. Karin, Rani, Imron, Tias, dan Dimas adalah siswa berprestasi di SMA Indonesia Maju. Mereka berlima diminta kepala sekolah untuk mengikuti perlombaan mewakili sekolah mereka. Mereka diberi kebebasan untuk memilih mata lomba yang akan mereka pilih. Setiap orang hanya dapat memiliki 1 lomba. Karin adalah siswa yang sangat pintar di bidang kimia dan matematika. Ini yang aku highlight dulu, kimia dan matematika. Rani di fisika dan fisika, kimia, matematika, biologi. Imron di matematika, Tias di matematika dan biologi. Dimas merasa mampu mengikuti lomba sains, matematika, biologi, dan sejarah. Kemudian pertanyaannya adalah siapa yang mengikuti lomba fisika? Nah, oke, ini aku bikin tabel nama siswa dan mata lombanya ya. Nama siswa dan mata lomba yang bisa mereka pilih. Nah, ini gimana caranya kita tahu siapa yang lomba apa? Caranya itu adalah kita harus melihat siapa yang nggak punya pilihan lain. Imron nih, Imron kan cuman mampu mengerjakan matematika. Artinya dia nggak mungkin ngerjain kimia, fisika, biologi, apalagi sejarah gitu kan. Artinya udah pasti Imron menjadi salah satu yang mewakili di lomba matematika. Artinya Imron kan udah nggak bakal bisa kita pilih kan. Begitu juga dengan matematika. Matematika di tempat lain kita coret nih. Biar nggak bingung nantinya. Nah, selanjutnya kita lihat. Siapa lagi yang nggak punya pilihan nih? Nih ya, kalau kita lihat di sini, Karin sama Tias udah nggak punya pilihan lagi karena mereka tinggal punya kimia dan biologi nih. Gak mungkin mereka pilih yang lain karena emang udah pasti cuman itu yang mereka bisa. Artinya Karin di kimia dan Tias di biologi ya. Selanjutnya
ini kita coret lagi untuk biar nggak bingung. Kimia dan biologi. Nah, ini juga kita coret biologinya, kita coret kimianya, kita coret biologinya. Nah, di sini udah jelas nih. Rani hanya bisa mengerjakan fisika sekarang. Jadi Rani di fisika. Kalau fisika diambil Rani, artinya Dimas udah nggak bisa ngambil fisika dong. Fisika juga dicoret. Artinya Dimas harus mengambil sejarah. Nah, kalau dari diagram tadi, kita dapat menghasilkan bahwa lomba fisika itu diikuti oleh Rani. Jawabannya C ya. Nah, untuk soal seperti ini, kita harus tahu dulu perintahnya. Bacaan berikut diikuti oleh 2 butir pertanyaan. Pertimbangkan apakah kata-kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal tidak perlu diperbaiki, A, atau diganti dengan pilihan yang tersedia. Kalimatnya adalah nyanyian lagu Shakira berjudul Waka Waka, This Time for Africa, menggetarkan Super Bowl 2020. Ini ya, jadi pertanyaannya itu ada di sini, Super Bowl 2020. Apakah ini perlu diperbaiki atau tidak? Ini hurufnya dimiringkan ya. Apakah perlu dimiringkan atau tidak? Sebenarnya tidak perlu, karena sebenarnya harus diketahui Super Bowl ini adalah sebuah acara yang ada di Amerika, sebuah acara football. Seperti kita lihat di sini, karena Super Bowl adalah sebuah nama suatu acara, jadi dia tidak perlu miring dan tidak perlu diberi tanda petik seperti lagu tadi ya. Kalau lagu tadi kan perlu diberi tanda petik. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B ini. Ya. Oke, selanjutnya adalah bahasa Panda. Soal jenis bahasa Panda. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Ini kita highlight. Ada ubu bue yang artinya kakak pertama. Ada ubu monotue yang artinya kakak kedua. Ada juga Wendy Wow monotue yang artinya kali kedua. Nah, ini kita bisa lihat ada kesamaan di kata kakak dan kata kedua. Jadi kita bisa cari dari kesamaan-samaan ini arti-arti dari kata-kata ini. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang ditanyakan dari soal. Dari soal itu yang ditanyakan adalah kata apa yang mungkin memiliki arti pertama kali. Pertama kali. Ini ubu. Ubunya kan sama nih. Karena ubunya sama, ubu itu udah pasti artinya kakak. Nah, ini ya. Ubu artinya kakak. Nah, artinya bue itu pertama dan monotue itu kedua. Pertama, itu artinya bue. Artinya kita udah dapat dong, ini pertama kali adalah bue. Artinya kita bisa lihat di soal mana yang udah mengandung bue tadi. Bue ada C dan D nih. Ada mengandung bue-nya di depannya kan. Nah, selanjutnya kita lihat mana yang monotue kah atau wendidau kah yang memiliki arti kali. Nah, di sini monotue itu adalah kedua. Karena memiliki kesamaan dengan ini. Kedua. Artinya, ya, monotue artinya kedua. Nah, artinya wendidau itu memiliki arti kali. Ya kan? Pertama kali. Kalau wendidau tadi adalah kali, artinya jawabannya udah pasti yang D. Wendidau. Coba kita translate. Kenapa yang A salah? Wendidau, Wendidau itu tadi artinya apa? Wendidau artinya kali, artinya pertama. Ini artinya kali pertama, bukan pertama kali. Jadi ini salah. Ubu wendidau itu tadi kakak. Wendidau itu kali. Ini kakak kali. Ini nggak nyambung sama sekali bahkan kata-katanya ya. Yang ini
monotue. VV monotue artinya kalau VV-nya itu tadi pertama, monotue itu artinya kedua. Ini artinya pertama kedua. Ini juga salah. Wendidau uwu. Wendidau itu tadi artinya kali, uwu itu kakak. Ini kali kakak. Ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah clue yang pertama harus kita lihat adalah ini G sama dengan 15. G sama dengan 15 dan ini pertanyaannya. KSHS ribet ya, pertanyaannya rada ribet ini emang. G sama dengan 15. Huruf ke-15 itu apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. G sama dengan O artinya. Selanjutnya kita bikin diagram yang menunjukkan G sama dengan O. Nih ya. G sama dengan O, H sama dengan P, I sama dengan Q, dan selanjutnya sampai Z dan sampai muter lagi. Ini kita lihat. K itu adalah S, A itu adalah I, S itu adalah A, S itu adalah A, H itu adalah P, sedangkan S adalah A seperti tadi ya. Nah ini jika ditranslate akan menghasilkan kata-kata yaitu siapakah Presiden Indonesia sekarang? Nah kalian pasti tahu dong Presiden Indonesia sekarang siapa? Yaitu Pak Jokowi. Nah kalian tuh nggak perlu ribet-ribet nge-translate huruf-huruf ini karena bakal ribet kan. Gimana kalau tiba-tiba jawabannya di D gitu kan? Ini akan sangat-sangat membuang waktu. Mari kita lihat aja huruf pertama Pak Jokowi. Pak Jokowi kan hurufnya adalah J ya. J itu apa? Kalau misalkan untuk dibalik, artinya J itu jika ditranslate ke bahasa aneh ini adalah B. Jadi yang udah pasti jawabannya adalah E. Mari kita cek kalau mungkin nggak percaya kali ya. B itu J, G itu O, kalau C itu C mana C? Nah, ada K, Jo. Ini ada G lagi, artinya O lagi. O itu mana O? Bisa kita cari. O itu adalah W. Dan A itu adalah I. Jadi jawaban adalah Pak Jokowi. Nah, soal selanjutnya adalah teks nih. Nah, kalau untuk soal teks kayak gini sebenarnya kita nggak perlu ngebaca keseluruhan isi teks dulu. Cuman kita hanya perlu baca apa yang diperlukan dari soal itu. Jadi mungkin kalau misalkan emang pengen baca, silahkan videonya di pause dulu, baru dibaca. Oke, ini kita masuk soal yang pertama dari teks yang tadi. Soalnya itu, apa kesimpulan yang dapat diambil dari paragraf 1? Nah, karena di sini yang tanya cuma paragraf 1, jadi yang kita lihat cuma harus paragraf 1 aja. Kita nggak perlu baca seluruh isi teksnya. Karena kalau kita baca seluruh isi teksnya, itu bakal buang-buang waktu di saat pengerjaan UTBK nanti. Nah, sekarang kita lihat teks paragraf 1 itu seperti apa. Nah, ini kita baca bareng-bareng dulu mungkin ya. Pemerintah melaporkan ada penambahan 1.942 kasus baru corona pada hari ini. Total tercatat ada 130.718 kasus corona di Indonesia. Pada Rabu, dilaporkan juga ada tambahan 2.088 pasien COVID yang sembuh. Penambahan ini membuat total 85.798 pasien yang telah dinyatakan sembuh. Penambahan ini membuat grafik kasus konfirmasi positif secara kumulatif dan kasus sembuh COVID terus menanjak. Sementara itu dilaporkan hari ini masih ada 39.017 kasus COVID yang masih aktif atau sebanyak 29,8% dari total kasus konfirmasi positif. Pada pasien masih dirawat secara intensif juga isolasi mandiri. Setelah kita baca, kita bisa mengambil kesimpulan dari teks ini. Nah, kita cek dulu masing-masing jawabannya.
Jadi yang A itu jumlah korban yang terkena virus terus meningkat drastis. Iya, ini memang merupakan salah satu yang dibahas di dalam soal itu. Cuman jawabannya bukan ini. Karena ini tidak mewakili semua isi paragrafnya. Kalau untuk kesimpulan harus mewakili keseluruhan isi paragraf. Selanjutnya ada pemerintah melaporkan ada penambahan 1.492 kasus baru corona setiap hari. Nah, kalau kita lihat di sini memang angkanya mirip. Ada angka 1, ada angka 9, ada angka 4, ada angka 2. Cuman sudah jelas 1.942 kasus dan 1.492 itu dua angka yang berbeda. Jadi ini juga salah ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang D. Sebanyak 39.000 kasus COVID-19 masih aktif atau sebanyak konfirmasi positif. Nah, ini dan para pasien masih dirawat secara intensif juga masih. Ini memang salah satu yang ada di paragrafnya. Cuman sekali lagi seperti yang tadi, ini tidak mewakili seluruh isi paragraf. Jadi jawabannya bukan yang ini. Jumlah pasien sembuh COVID sudah melampaui jumlah pasien COVID-19 sejak pertengahan April lalu. Nah, ini justru kalau kalian baca seluruh isi teksnya, ini ada di paragraf selanjutnya, bukan ada di paragraf 1. Jadi jawabannya bukan yang ini. Nah, sekarang kita coba lihat jawaban C. Penambahan kasus COVID-19 pada hari Rabu membuat grafik kasus konfirmasi positif secara kumulatif dan kasus sembuh COVID terus menanjak. Jadi tidak seperti yang ini, bukan hanya yang terkena virus, bukan hanya korban yang terkena virus, tapi juga kasus sembuh dan segala macam kan yang dibahas di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ya, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Ada berapa jumlah kasus tidak aktif per 12 Agustus 2020? Ini di jawabannya ada sejumlah angka. Nah, ini gimana cara taunya? Cara ngejawabnya gimana? Sebenarnya dari teks dapat dilihat itu ada dua grafik kan tadi. Dari dua grafik itu salah satunya bisa menjawab, yaitu yang ini. Nah, di sini ada angka-angka yang menunjukkan total kasus. Ini warna merah total kasus. Yang warna hijau sembuh. Yang warna biru aktif. Dan yang warna orange meninggal. Nah, kasus tidak aktif ini, kasus yang apa? Didapatkan dari mana? Kasus tidak aktif itu didapatkan dari total kasus dikurang dengan kasus yang aktif. Atau sama aja dengan yang kasus yang sembuh ditambah dengan kasus yang meninggal. Ini ditambah. Atau yang tadi ini dikurang. Ini kalian tinggal pilih aja mau yang ini atau yang ini. Dan dua-duanya akan menghasilkan angka yang sama. Coba ya. Kalau kita hitung 130.718 dikurang dengan ini akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu jawabannya adalah E. Oke, untuk soal yang ini, pertanyaannya adalah tanggal berapakah yang memiliki tingkat kematian COVID-19 tertinggi. Nah, di sini kita nggak perlu ngebaca soal secara keseluruhan, kita hanya perlu lihat di grafik yang kedua. Di grafik yang kedua itu ada grafik kasus baru corona per harinya. Nah, ini kalau kita lihat tanggal 12 Agustus itu ada 79 kasus. Nih ya, sebentar, sorry. Ada 79 kasus. Kemudian tanggal 10 itu dia ada 42 kasus ya. Untuk dia tanggal 8 dia ada 65 kasus. Untuk tanggal 4 dia ada, mana tanggal 4 ya? 86 kasus dan tidak ada tanggal 2. Jadi jawabannya sudah pasti yang D, 86 kasus.
Nah, di pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi tujuan utama Satgas Penanganan COVID-19? Nah, di sini kalau misalkan kalian skimming itu adalah membaca soal secara cepat. Maksudnya membaca soal hanya melihat apa yang dicari. Nah, kalian tuh bisa lihat Satgas itu ada di paragraf terakhir. Nah, nih, sebelumnya juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan Indonesia tengah berusaha menekan jumlah kematian akibat corona. Ini perlu kita highlight. Mengatakan Indonesia tengah berusaha menekan jumlah kematian akibat corona secara nasional. Presentasi kematian akibat COVID-19 masih di atas dunia. Nah, selanjutnya tanda petik, kematian di Indonesia lebih tinggi dari dunia. Indonesia 4,5% dan dunia 3,64%. Jadi tujuan kita bersama menurunkan angka kematian Indonesia. Kita highlight di sini ya. Kalau bisa di bawah angka dunia, kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Setpress Selasa. Namun Wiku merinci data tersebut per provinsi. Dia mengatakan ada 22 provinsi yang angka kematiannya di bawah dunia. Selanjutnya. Nah, ini dapat kita lihat yang kita highlight bahwa tujuan utamanya adalah untuk menurunkan angka kematian. Jadi, bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang C. Coba kita lihat kenapa jawaban-jawaban yang lainnya salah. Menekan angka sembuh. Nah, ini kalau menekan angka sembuh itu tidak disebutkan di teks. Memang tujuan akhirnya untuk meningkatkan angka sembuh, tapi bukan yang ini jawabannya ya. Selanjutnya menghapus COVID-19 dari Indonesia juga bukan yang ini, karena tidak disebutkan di teks ya. Selanjutnya adalah menjadikan Indonesia negara pertama kasus COVID-19. Nah, ini malah ngaco ya. Jadi ini juga salah. Dan yang terakhir adalah memberi vaksin pada setiap penduduk Indonesia. Ini juga salah. Karena saat itu belum ada vaksin dan memang tidak disebutkan di teks. Jadi ini juga jawaban yang salah. Nah, ini untuk teks selanjutnya. Di teks ini memang tidak terlalu panjang dan mungkin bisa dibaca secara cepat. Tapi ini jika memiliki waktu lebih satu TBK nanti atau saat sedang tryout. Tapi kalau tidak punya waktu lebih, memang lebih baik tidak dibaca secara keseluruhan untuk menghemat waktu. Oke, pertanyaan yang pertama adalah berikut adalah pernyataan yang benar berdasarkan paragraf pertama. Nah, ini kita harus lihat dulu paragraf pertamanya ya, kayak gini. Hasil riset menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, India, Filipina masih suka berbelanja di toko kelontong. Dari total nilai pasar retail sebesar 521 miliar US dollar, sebanyak 473,3 miliar US dollar atau 92% diantaranya merupakan transaksi dari toko kelontong. Nah, kita bisa menarik kesimpulan. Coba kita lihat. Warga Indonesia menyukai belanja di toko kelontong. Nah, ini benar ya, karena tadi ada pernyataan di sini. Nah, iya. Jadi ini termasuk jawaban yang benar. Selanjutnya, sebanyak 92% warga Indonesia, Filipina, dan India suka berbelanja kelontong. Mungkin yang B ini terlihat seperti benar, tapi tidak. Ternyata ini 92%-nya itu dari uang, bukan dari penduduknya. Jadi jawaban yang ini salah ya. Selanjutnya yang C ada warga Asia. Di sini digeneralisasikan warga Asia. Padahal kan yang disebutkan cuma Indonesia, India, dan Filipina. Jadi yang ini juga salah ya. Untuk jawaban yang D, warga Filipina membenci. Loh, ini malah membenci. Padahal mereka mayoritas malah suka kan. Jadi ini juga salah. Nah, untuk yang E, ini pendapatan. Pendapatan toko kelontong mencapai segini. Ini tidak kan. Ini adalah nilai pasar retailnya. Jadi jawabannya ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Oke, ini di soal selanjutnya ada pertanyaan bahwa berikut adalah
pernyataan yang mungkin benar jika Tokopedia tidak meluncurkan produk digital seperti voucher game online. Nah, ini perlu kita highlight dua hal di sini. Yang pertama, yang mungkin benar dan tidak. Nah, kata yang mungkin benar ini membuat kita berspekulasi. Jadi ini tidak 100% ada di soal. Jadi kita harus sedikit berspekulasi. Nah, mungkin paragraf yang bisa menjadi jawaban adalah paragraf ini. Coba kita lihat paragrafnya. Tokopedia juga menunjukkan aplikasi untuk toko kelontong tradisional untuk data internet dan produk digital lainnya, seperti voucher game online. Begitupun dengan pendatang baru, warung pintar yang terus ekspansi. Nah, ini ada kata ekspansi. Warung kelontong dengan menawarkan fasilitas seperti wifi, CCTV, tablet untuk melacak penjualan, inventaris, dan pemesanan barang. Nah, di sini kan dikatakan bahwa begitupun dengan, jadi artinya Tokopedia juga melakukan ekspansi. Ekspansi itu pengembangan gitu kan. Jadi ini secara tidak langsung dikatakan bahwa jika tidak ada voucher game online seperti ini, Tokopedia tidak akan berkembang. Jadi jawabannya C. Kalau untuk yang A, Tokopedia bukan jenis toko kelontong Indonesia. Ini tidak ada hubungannya ya. Kalau untuk yang B, Tokopedia tidak ditinggalkan investor. Ini juga tidak disebutkan di dalam teks. Untuk yang D, produk Tokopedia sangat sedikit. Enggak, Tokopedia itu memiliki produk yang sangat banyak. Jadi ini jawabannya salah. Yang terakhir adalah Tokopedia membantu program pemerintah. Juga tidak disebutkan, jadi jawabannya ini salah. Nah, ini kita masuk soal selanjutnya. Pertanyaan adalah, berikut adalah pernyataan yang benar berdasarkan tabel data. Nah, kalau ini, yaitu kita harus melihat tabel datanya aja. Mari kita tampilkan tabel datanya. Nah, yang pertama kita lihat selisih jumlah toko kelontong dan supermarket mencapai 470 miliar. Nah, jawaban ini salah ya. Karena jika kita kurangkan antara toko kelontong dan supermarket, toko kelontong 479,3 miliar dikurang dengan supermarket yaitu 18 miliar akan menghasilkan 461,3 miliar. Tidak sampai 470. Selanjutnya yang B, selisih jumlah keuntungan toko serba ada dan toko kelontong lebih dari 460 miliar. Toko kelontong yang 479,3 dikurang toko serba ada yang 12,6 akan menghasilkan 466,7 miliar. Nah, itu udah jelas lebih dari 460 miliar ya. Jadi ini benar. Selanjutnya yang C, selisih jumlah keuntungan hypermarket dan supermarket mencapai 8 miliar. Hypermarket itu 10,6, kalau kita kurang dengan supermarket 18 miliar, itu akan mendapatkan hasil 7,4 miliar. Jadi ini nggak mencapai 8 miliar. Jadi ini salah. Untuk yang D, selisih jumlah keuntungan supermarket dan toko serba-serbi, supermarket yang 18 miliar dikurang dengan toko serba ada 12,6 akan menghasilkan 5,4. Nah, ini tidak nyampe 6 miliar ya. Jadi ini juga salah. Untuk yang E, selisih jumlah keuntungan hypermarket dan toko kelontong mencapai 479,3 jika dikurang dengan hypermarket yang 10,6 akan menghasilkan 468,7. Jadi ini jawabannya salah juga ya. Jadi jawaban kita adalah B. Nah, oke, kita sampai di soal yang terakhir. Soal yang terakhir adalah simpulan paragraf kedua adalah, nah artinya kita harus melihat dari paragraf kedua. Nah, paragraf kedua kita baca, mengutip Nikkei Asian Review, mengatakan potensi inilah yang memicu adanya penawaran dari berbagai startup untuk memberikan pelayanan yang bertransformasi menjadi toko kelontong modern. Tokopedia dan Bukalapak menjadi pemimpin di Indonesia dalam menawarkan toko kelontong melalui online offline. Nah, ini kata kuncinya bisa kita lihat di sini adalah bertransformasi menjadi toko kelontong modern ya. Nah, kita lihat Tokopedia dan Bukalapak adalah toko kelontong modern di Indonesia. Nah, kita bisa lihat, kita cocokkan
bahwa ini benar ya. Jawaban yang D itu benar. Terus kita lihat lagi yang A, peluang startup di Indonesia akan toko kelontong sangat tinggi. Ini tidak menyebutkan peluang startup di sini, jadi jawaban yang ini salah. Untuk yang toko kelontong Indonesia menjadi lebih modern. Iya, jawaban ini memang benar, toko kelontong Indonesia menjadi lebih modern, tapi fokus untuk paragraf ini lebih ke Tokopedia dan Bukalapaknya ini. Jadi jawaban yang ini juga masih salah. Yang C, markas startup toko kelontong di Indonesia. Nah, ini benar, cuman jawabannya bukan yang ini. Karena di paragraf ini tidak menyebutkan maraknya startup. Jadi jawaban yang ini salah. Untuk yang E, Indonesia sedang berinovasi untuk membuat banyak toko kelontong modern seperti Tokopedia dan Bukalapak. Nah, ini dia tidak mengatakan bahwa ingin membuat Tokopedia dan Bukalapak menjadi banyak toko kelontong modern ya. Jadi yang ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ya, sekian dulu pembahasan tryout penalaran umum yang keempat bareng Kakak Ziva. Kita sampai jumpa di tryout berikutnya. Semangat terus belajarnya, semoga UTBK-nya lancar terus. Dadah!